Ya, opsi perlunya penumpang KRL untuk memiliki surat jalan menjadi salah satu wacana yang mengemuka akhir-akhir ini. Hal ini menyusul adanya permintaan dari sejumlah kepala daerah agar KRL untuk sementara dihentikan. Namun belum juga mendapat restu dari pemerintah pusat. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal tersebut, kami akan berbincang dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Assalamualaikum, selamat sore, Kang Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Kang Bima, mungkin bisa dijelaskan kepada kami mengenai perkembangan pembahasan usulan pemberhentian KRL. Apakah sudah ada titik terangnya? Ada pola yang sama di Jabodetabek ini. Sebagian besar yang terpapar positif itu karena ada koneksi dengan Jakarta dan sekitarnya. Itu pertama. Kemudian kedua, kita lakukan tes swab massal di stasiun. Hasil yang keluar di Kota Bogor dan Kota Bekasi itu sama. Ada 3 dari sekitar 300 sampel yang diambil yang positif. Bekasi pun demikian. Jadi kira-kira kalau dirata-ratakan 1 dari 100 orang yang naik kereta itu kemungkinan besar terindikasi positif. Artinya orang-orang tanpa gejala ini naik kereta setiap hari. Bisa berpotensi menularkan ratusan orang lainnya. Kalau tidak ada kebijakan yang betul-betul tepat, ini klaster kereta ini akan menjadi penyebaran utama COVID-19. Nah, karena itu kami mengusulkan untuk di stop saja. Kalaupun tidak di stop, harus ada pembatasan. Ya, betul-betul ada pembatasan ketat. Nah, dalam konteks pembatasan yang ketat itulah kami kepala daerah se-Jabodetabek plus Gubernur Jakarta plus Gubernur Jawa Barat menyepakati untuk memberlakukan prosedur yang lebih ketat bagi penumpang yang akan ke Jakarta. Jadi hanya yang bekerja di sektor-sektor yang dikecualikan saja. Ya, Kang, sejauh ini nanti mekanisme seperti apa ketika penumpang KRL harus membawa surat tugas, artinya menunjukkannya seperti apa, mekanismenya bagaimana? Ya, itu sedang disusun sekarang, belum bisa disampaikan, ini baru idenya disepakati, diturunkan menjadi pergub dan perwali, kira-kira nanti ada kewajiban bagi bagi setiap kantor atau perusahaan untuk menyiapkan surat tugas itu atau ID card itu. Nanti juga ada mekanisme untuk verifikasinya, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana agar di stasiun atau di kereta tidak terjadi penumpukan gitu, dan ini memerlukan waktu sosialisasi. Oke, masa PSBB kedua kan juga akan segera berakhir, artinya perlu perpanjangan waktu lagi dari Bogor? Besok siang di Forkopimda di Kota Bogor akan melakukan analisis terhadap tren dari COVID-19 di masa PSBB 2 ini. Tapi kami kepada daerah Jabodetabek ya juga sudah berkoordinasi, arahnya kemungkinan besar akan ada perpanjangan. Memang ada tren yang melandai, tapi belum bisa dikatakan aman. Jadi kemungkinan besar akan diperpanjang, tetapi yang masih dimatangkan adalah ujungnya masa PSBB ketiga ini sampai kapan, begitu kira-kira. Iya, Kang, kembali mengenai naik KRL harus bawa surat tugas. Pembatasannya akan seperti apa, Kang? Kalau kita tahu bahwa penumpang KRL ini sangat banyak, rata-rata mereka akan tetap ngotot untuk menggunakan KRL. Pembatasan seperti apa selain membawa surat tugas? Dan pengetatannya bagaimana? Kan dari 100% penumpang, sekarang drop berkurang menjadi 40% saja. Ini berdasarkan amatan kita. Dari Bogor sendiri pagi-pagi ini ada 8.000. Nah, dari 8.000 ini sebagian besar memang di sektor yang dikecualikan. Ini mudah saja sebetulnya, karena ya ada beberapa orang yang mungkin ke Jakarta nggak punya tujuan yang jelas barangkali. Nah, inilah sasaran kita. Tetapi kalau yang di sektor yang dikecualikan, ya, seperti di kesehatan misalnya, ataupun perbankan, itu masih bisa. Jadi saya kira ini sangat realistis di lapangan, karena kita menyeleksi hanya dari sektor yang dikecualikan tadi. Ya, jadi ada dari 40% penumpang yang tersisa ini. Tapi dengan adanya surat kewajiban membawa surat tugas dan surat-surat lainnya, semua protokol kesehatan tetap dilakukan tentunya di setiap stasiun. Justru harus lebih diperketat. Ya, kalau personilnya kurang ya ditambah. Jadi kami ingin PSBB tahap berikutnya ini justru lebih ketat dibanding sebelumnya, lebih tegas dan lebih ketat. Dengan pengetatan itu artinya akan ada sangsikah yang mungkin bisa memberikan efek jera? Sedang dirumuskan sanksinya, ya mulai dari tindak pidana ringan sampai sanksi-sanksi yang lain berdasarkan kewenangan kita. Iya, Kang, sejauh ini protokol kesehatan untuk di tempat-tempat keramaian di Kota Bogor sendiri masih sangat ketat dan juga masih dilakukan dengan tertib?
sebagian besar berlaku dengan baik seperti penggunaan masker. Titik-titik rawan itu adalah di pasar. Jadi pasarnya menjadi atensi kita. Di Bogor ini ada 2 titik utama, Pasar Anyar atau Pasar Kebon Kembang dan Pasar Bogor. Besok kita adakan tes swab di Pasar Bogor. 2 titik inilah pelanggaran masih banyak terjadi, khususnya pelanggaran dalam konteks kerumunannya dan toko-toko yang buka. Ya, jadi masih banyak toko-toko baju yang buka dan itu mengundang kerumunan. Orang-orang yang masih berpikir seperti biasa lah kira-kira begitu, yang masih ingin menjemput lebaran, menjemput rezeki. Ya, kalau kita tahu kan Pasar Anyar juga bersebelahan begitu dengan stasiun Kota Bogor. Apakah kemudian ada langkah khusus di wilayah tersebut? Swab, sekali lagi swab massal ya. Jadi swab ini akan kita adakan rutin. Penjaga toko, pemilik toko, pengunjung yang berbelanja, kita lakukan swab secara rutin di situ, biar kita bisa petakan seperti apa. Dan kedua adalah patroli dari Pol PP yang saya perintahkan rutin di sana. Jadi yang nggak pakai masker dan lain-lain dianggap pelanggaran, akan diberikan peringatan, akan diberikan sanksi. Toko-toko yang masih membandel juga akan diberikan sanksi, bisa ditutup sementara ataupun dicabut. Baik. Terima kasih Kang Bima Arya selaku Wali Kota Bogor sudah bergabung bersama kami dalam Klub Petang. Semoga tidak ada lagi penambahan kasus positif di Kota Bogor. Amin. Selamat petang.